Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Wandana Putra dengan NIM 2141010300013. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan Islam multidisipliner. Baik, langsung saja yang perlu kita pahami pertama yakni tentang makna dari multidisipliner itu sendiri yang terangkai dengan pendidikan Islam. Mengapa demikian? Karena pemahaman ini sangat membantu pendidikan Islam multidisipliner. Lalu apa yang dimaksud dengan multidisipliner? Multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Sebagaimana dikutip oleh Anna Nadia Abdamalsen menyatakan bahwa multidisipliner berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Maka pendekatan multidisipliner ini merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Pendekatan ini juga menekankan pada tinjauan multiperspektif ilmu yang terkait dengan masalah yang dipecahkan. Pendekatan multidisipliner ini memiliki nilai guna yang tinggi. Mengapa demikian? Karena hal ini juga tercermin pada harapan beberapa sumber yang mengatakan bahwa ahli-ahli yang bervariasi akan berkolaborasi untuk memberikan masyarakat dengan dukungan disabilitas untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Oleh karena itu, pendidikan Islam multidisipliner pada dasarnya merupakan suatu proses mendidikan ajaran-ajaran Islam dengan bantuan tinjauan berbagai perspektif keilmuan yang memiliki relevansi dengan ajaran-ajaran Islam tersebut dan bekerja sama memecahkan suatu masalah yang dihadapi pendidikan Islam. Hal ini mengarahkan bahwa multidisipliner tersebut memiliki makna yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rasida dengan NIM 214101030024. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang signifikansi pendidikan Islam multidisipliner. Seorang pendidik yang mendidik ajaran Islam dituntut memiliki dan menguasai multiperspektif keilmuan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji. Dengan begitu, pendidikan Islam mampu memberikan pencerahan, pengetahuan, dan wawasan yang komprehensif dan holistik. Burhanuddin Agus mengatakan, pandangan monodisipliner menimbulkan salah kaprah terhadap berbagai persoalan, seperti lingkungan hidup, pembangunan, korupsi, dan lain-lain. Konsekuensinya, masalah-masalah agama bisa dipecahkan melalui bantuan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terkait. Keselarasan agama dengan filsafat dengan perkembangannya tentu mengarah pada keselarasan antara agama dengan sains. Sebab sains merupakan produk dari filsafat. Sains terlahir dari rahim filsafat. Dalam konteks perwujudan ilmu pengetahuan inilah sehingga sains tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Oleh karena itu, agama dengan sains ada titik temu. Konsep keselarasan antara agama dengan filsafat maupun antara agama dengan sains, keduanya akan memperkaya informasi pada seseorang yang melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munsur Faliki dengan NIM 214101030031. Di sini saya akan menjelaskan signifikansi pendidikan Islam multidisipliner. Ada dua ciri yang paling menonjol yang terdapat pada para filosof maupun ilmuwan muslim sebagai akibat kurikulum pendidikan yang direalisasikan pada waktu itu, yakni pengetahuan mereka generalis sekali dan hampir seluruh filosof maupun ilmuwan muslim adalah ulama. Suatu kondisi yang gagal diwujudkan oleh pendidikan barat
Dan perbedaan besar pengalaman Islam dengan Barat ini berakar dari proses pembentukannya konsep keilmuan, khususnya tentang status objek-objek ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah dengan NIM 2141010300003. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai integrasi Islam dan sains dalam pendidikan Islam multidisipliner. Di sini pengaruh filsafat, materialisme, dan positivisme sangat kuat terhadap pendidikan Islam yang terkena dampak negatifnya. Akibatnya apa? Akibatnya ilmu harus dijauhkan dari unsur-unsur metafisik dan ilmu harus disterilkan dari peran Tuhan. Ilmu dan teknologi tanpa agama akan mengalami krisis makna dan energi untuk tetap melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh sains sendiri. Oleh karena itu, sains perlu menyokong dan memperkuat agama. Agama sendiri di sini filsafat dan ilmu hakikatnya tidak bisa saling menafikan satu sama lain. Agama juga tidak bisa membatalkan filsafat dan ilmu. Filsafat tidak bisa membatalkan agama dan ilmu, dan sebaliknya ilmu tidak bisa membatalkan filsafat dan agama. Karena masing-masing memiliki kebenaran sendiri. Ketiganya memiliki ruang jelajahnya sendiri. Jika ilmu memiliki ruang jelajah rasional dan empirik, filsafat memiliki ruang jelajah rasional semata tanpa empirik, maka agama memiliki ruang jelajah yang paling luas. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Lima dengan NIM 2141010300025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai integrasi Islam dan sains dalam pendidikan Islam multidisipliner. Poin selanjutnya, proses jatuh bangunnya peradaban terjadi lantaran sains dan teknologi terlepas dari perspektif tauhid dan mengintegrasikan wawasan teologi, kosmologi, dan antropologi sains dan teknologi yang jauh berada dalam kekuasaan hawa nafsu manusia demi kepentingan praktis yang sempit, egoistik, dan sektoral. Usaha mendamaikan sains dan agama menemukan koordinasi antara intelek dan intuisi, alasan dan keimanan, logika dan mistisme, rasionalitas dan keberbudian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Abidillah dengan NIM 2141010300020. Di sini saya akan menjadi pemateri selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang ilustrasi pendidikan Islam multidisipliner. Al-Quran memberikan penekanan yang sama pada ilmu alam, psikologi, sejarah, geografi, sosiologi, dan lapangan pengetahuan lainnya. Islam mendesain keseimbangan penguasaan pengetahuan secara multidimensional. Multidisipliner dibutuhkan dalam mempelajari, memahami, dan mendalami hadis karena sebagian hadis Nabi membicarakan materi pembahasan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu pendidikan, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Melalui bantuan berbagai ilmu ini, seseorang akan mampu memahami pesan-pesan yang terkandung dalam hadis secara relatif, tepat, dan benar. Misalnya, ketika guru atau ustadz atau dosen atau kiai membahas operasi ganti kelamin, maka mereka harus menguasai wawasan sosiologi, psikologi, biologi, dan kedokteran meskipun hanya sedikit. Wawasan-wawasan multidisipliner ilmu pengetahuan ini sangat dibutuhkan dalam menerapkan hukum operasi ganti kelamin dalam pandangan fikih Islam, sebab objek operasi ganti kelamin itu terkait dengan objek pembahasan ilmu-ilmu tersebut.
Perkenalkan, nama saya Yesa Ayu Lestari dengan NIM 214101030037. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, yaitu mengenai hakikat pendidikan Islam multidisipliner, signifikasi pendidikan Islam multidisipliner, integrasi Islam dan sains dalam pendidikan Islam yang multidisipliner, dan ilustrasi pendidikan Islam multidisipliner. Maka kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah pendidikan Islam multidisipliner merupakan model pendidikan Islam yang dibantu atas kerjasama berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Multidisipliner ini merupakan sebuah pendekatan yang dapat dilacak akar filosofinya pada konsep keselarasan antara agama dengan filsafat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.